Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayat dengan NIM 1802076. Saya mahasiswa Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Saya jurusan Prodi Teknik Informatika. Baik, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari mata kuliah metode numerik, yaitu dengan dosen pengajar Ibu Nopir Kahar. Saya mengambil artikel atau jurnal yaitu berjudul menyangkut tentang metode numerik ya, yaitu dengan judul Matematika dalam Riset Teknologi dan Pendidikan. Langsung saja saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit ya, sedikit persoalan optimisasi sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Umumnya persoalan ini terkait pencarian nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi dengan sejumlah pembatas yang harus dipenuhi. Optimisasi biasanya sangat kompleks dan sulit diselesaikan dengan metode-metode konvensional. Persoalan optimisasi menjadi 4 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, optimisasi tanpa pembatas atau unconstrained optimization. Optimisasi dengan pembatas, constraints optimization. Optimisasi combinatorics dan optimasi dengan beberapa multi tujuan, multi objective option. Riset yang mensimulasikan proses evaluasi atau evolusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan optimisasi yang sulit diselesaikan dengan metode matematika tradisional yang telah dilakukan sejak tahun 1960-an, beberapa di antaranya. Lanjut teknik maupun pada bidang keilmuan lain. Optimal dengan 4 cara berikut. 1. GA bekerja dengan proses coding dari parameter. 2. GA melakukan proses pencarian menggunakan sekumpul kandidat solusi atau kromosom. Yang ketiga, GA bekerja dengan memanfaatkan informasi dari fungsi tujuan dan bukan menggunakan fungsi turunan atau sejenisnya. 4. GA bekerja menggunakan aturan probabilitas. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah fokus pada riset implementasi GA pada berbagai persoalan optimisasi. Makalah ini bertujuan memberikan rangkuman aplikasi GA. 2. Genetics Algorithms GA. Apa sih genetics algorithms GA itu? Dilihat dari namanya akan sangat mudah diketahui bahwa GA adalah suatu metode yang meniru mekanisme pada proses evaluasi. Evaluasi ini dilakukan pada sekumpulan kandidat solusi atau kromosom dengan mengikuti prinsip seleksi alam yang berkembang oleh Darwin. GA perlu kali diperkenalkan oleh Hollands pada tahun 1975. Beberapa ahli mempopulerkan GA, diantaranya Goldbrecht 1989 dan Jinks 1997 sampai dan 2000 dan Michaelewicz 1994. Lanjut, representasi kromosom. Pada saat mengimplementasikan GA, suatu hal pertama kali dipertimbangkan adalah bagaimana merepresentasikan kandidat solusi kromosom yang sesuai untuk persoalan yang akan diselesaikan. Di sini kita harus menyatakan karakteristik dari persoalan dalam bentuk sekumpulan string
atau bilangan atau alfabet. Representasi yang baik haruslah mampu mempresentasikan semua parameter dan solusi yang mungkin yang mungkin possible solution dan persoalan. Generasi awal dari proses IA berisikan kromosom yang dibagikan secara random untuk menghadiri ataupun menghindari diperbolehnya solusi yang tidak layak yang ada. Kromosom yang tidak memenuhi salah satu pembatas dikatakan sebagai kromosom yang tidak layak. Adapun dua cara sering dipakai untuk mengenai kromosom yang tidak layak pada generasi awal. Pertama, membuang kromosom tersebut dan membangkitkan kromosom baru hingga diperoleh kromosom yang layak. Cara kedua adalah dengan membuat suatu prosedur tertentu untuk memperbaiki kromosom tersebut. Evaluasi kromosom ada banyak metode yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kromosom. Namun demikian, metode yang paling sering digunakan adalah dengan menghitung nilai fungsi tujuan sebagai fitness flow. Metode lain yang juga sering digunakan adalah metode penskalan. Langsung ya, lanjut teman-teman. Seleksi atau selection. Teknik yang dipilih sebagai generasi berikutnya pada proses GA dikenal beberapa metode yang digunakan untuk memilih kromosom. Seleksi tersebut secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah metode seleksi yang dilakukan dengan memilih kromosom berdasarkan nilai fitness relatif terhadap nilai fitness kromosom lain yang ada pada populasi atau sering dikenal dengan metode profesional. Kelompok kedua adalah metode seleksi berdasarkan ranking suatu kromosom pada populasi. Pemberian ranking ini tentu saja didasarkan pada nilai fitness chromosomes tersebut. Kelompok ini sering dikenal dengan ordinal Bus selection method. Adapun metode seleksi yang tersebut pada kelompok ini adalah elitist selection atau manual selection, rank selection. Di sini ada juga parameter GA. Pada saat pengaplikasian atau mengaplikasikan GA pada suatu persoalan, kita harus melakukan nilai-nilai dari beberapa parameter, di antaranya probabilitas, crossover, persoalan logistik. Di antaranya, pada suatu pengiriman, bahan kimia yang berbeda tidak boleh disimpan dalam suatu ruangan. Makanan dan racun tidak boleh dikirim secara bersama-sama. Disebut untuk menyelesaikan persoalan ini telah dikembangkan implementasi GA yang berbasis spanning dir dan dihibridasi dengan fuzzy logic controller atau FLC. Model pengembangan persoalan TP yang lain adalah Through-Stokes Transportation. Diperkenalkan oleh Heragu. Model persoalan ini diberikan oleh Hargu. Merepresentasikan persoalan pengiriman sejumlah bahan mentah dan beberapa supplier ke pelanggan. Fungsi tujuan adalah meminimasi total biaya transportasi. Hargu menyelesaikan persoalan ini dengan mentransformasikan ke bentuk solid transportation problem
STV atau STP. Pada riset terbaru, terdahulu kami mengimplementasikan GA untuk persoalan ini. Riset pada persoalan logistik multi tahap juga cukup banyak menarik perhatian peneliti untuk dalam beberapa dekade terakhir. Tujuan umumnya adalah menentukan aliran dan jumlah produk atau bahan mentah yang harus diproduksi atau dikirimkan mulai dari supplier hingga ke pelanggan. Sedemikian hingga total biayanya minimum. Itulah presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.